Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, perkenalkan nama saya Tiara Nurul Ajkia, NPM 251000388. Saya dari kelas J Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UTS saya dalam mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kembali kasus peristiwa bom bunuh diri di Surabaya pada tahun 2018 serta menganalisisnya dari perspektif nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Saya akan sedikit mengulas kembali kronologi kasus peristiwa ini. Kasus bom bunuh diri di Surabaya ini terjadi pada tanggal 13 Mei 2018 di hari Minggu pagi. Dalam waktu kurang lebih 1 jam, 3 gereja di Surabaya menjadi sasaran ledakan atau sasaran serangan beruntun, yaitu Gereja Katolik Santa Maria Tabercela di Jalan Ngagel Media, yang kedua Gereja Kristen Indonesia atau GKI di Jalan Diponegoro, lalu Gereja Pantekosta Surabaya atau GPPS di Jalan Arjuna. Ledakan pertama terjadi sekitar pukul 7.30 pagi di Gereja Santa Maria, lalu disusul oleh 2 ledakan lainnya hanya berselang beberapa menit. Keesokan harinya, pada tanggal 14 Mei 2018, bom bunuh diri terjadi di Polrestabes Surabaya ketika sebuah keluarga menaiki 2 sepeda motor berusaha masuk ke halaman kantor polisi. Motif utama dari serangan ini adalah berakal dari paham radikalisme dan ideologi kekerasan. Para pelaku meyakini bahwa tindakan mereka akan merupakan sebuah bentuk jihad yang akan membawa mereka ke surga. Namun pemahaman ini sangat keliru karena dalam ajaran agama manapun termasuk Islam tidak pernah dibenarkan membunuh orang yang tidak bersalah. Paham radikal ini muncul karena beberapa faktor, di antaranya pemahaman agama yang sempit dan tekstual tanpa melihat konteks sosial dan kemanusiaan. Yang kedua adalah pengaruh ideologi tradisional seperti ISIS yang menyebarkan doktrin jihad kekerasan melalui media sosial dan jaringan tertutup. Lalu keterasingan sosial dan doktrin ideologis di lingkungan keluarga, di mana anak-anak diajarkan untuk membenci kelompok lain sejak kecil. Peristiwa ini menimbulkan dampak besar bagi kehidupan sosial, politik, dan keamanan nasional. Pertama, muncul trauma mendalam di kalangan korban, saksi, dan masyarakat umum. Banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, jemaat gereja yang mengalami ketakutan berkepanjangan, dan masyarakat merasa tidak aman beribadah di tempat umum. Yang kedua, muncul ketegangan antar umat beragama. Aksi teror yang menargetkan rumah ibadah menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan antar komunitas keagamaan. Namun di sisi lain, peristiwa ini juga melahirkan solidaritas nasional di mana umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lainnya bersatu dalam doa dan penolakan terhadap kekerasan. Lalu yang ketiga, dari sisi politik dan keamanan, pemerintah memperkuat undang-undang anti-terorisme dan membubarkan jaringan ZAD di berbagai wilayah Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi titik tolak bagi deradikalisasi nasional, yakni program pembinaan terhadap mantan pelaku dan pencegahan radikalisme di sekolah serta masyarakat. Jika dianalisis dengan lebih mendalam lagi, tindakan teror ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, serta menghormati kebebasan beragama. Artinya, setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya tanpa paksaan ataupun ancaman. Namun dalam kasus bom bunuh diri di Surabaya, pelaku justru mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan. Tindakan ini tidak hanya menyalahi ajaran agama manapun, tetapi juga mencoreng nilai ketuhanan. Tidak ada satupun agama yang membenarkan tindakan membunuh secara sengaja, apalagi dengan alasan ideologi ekstrim. Aksi teror ini menunjukkan bahwa pelaku telah menyalahartikan makna keimanan dan ketuhanan, menjadi agama sebagai alat pembenaran untuk tindak kekerasan. Padahal sejatinya nilai ketuhanan dalam Pancasila mengajarkan toleransi, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia sebagai ciptaan Tuhan. Lalu sila kedua yang berbunyi
kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap hak hidup setiap individu. Aksi bom bunuh diri di Surabaya jelas melanggar nilai kemanusiaan karena menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah, termasuk anak-anak, perempuan, dan masyarakat umum. Bahkan yang lebih tragis lagi, pelaku melibatkan anak-anak dalam tindakan tersebut yang menunjukkan hilangnya moralitas dan peradaban manusia. Sikap pelaku mencerminkan tidak adanya rasa empati, bela kasih, penghormatan terhadap martabat manusia. Pancasila mengajarkan bahwa manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab, bukan dijadikan korban kebencian dan kekerasan. Oleh karena itu, tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan. Selanjutnya, sila ketiga atau Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengandung semangat untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Namun, aksi bom bunuh diri di Surabaya berpotensi memecah belah masyarakat Indonesia, terutama antar umat beragama. Tujuan utama terorisme adalah menciptakan rasa takut, kebencian, dan konflik sosial agar masyarakat kehilangan rasa percaya. Ketika teror dilakukan atas nama agama, maka yang muncul adalah stigma dan kecurigaan antar umat yang pada akhirnya melemahkan persatuan bangsa. Padahal semangat sila ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan melalui musyawarah, dialog, dan kebijaksanaan, bukan dengan kekerasan ataupun pemaksaan kehendak. Dalam kasus bom ini, pelaku memilih jalan kekerasan untuk menyampaikan pandangan ideologinya, bukan jalan musyawarah ataupun hukum. Tindakan ini bertentangan dengan nilai demokrasi dan prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpendapat, tetapi harus dilakukan dengan bijak, damai, dan menghormati hak orang lain. Namun, aksi bom bunuh diri ini justru menunjukkan hilangnya nilai kebijaksanaan dan kedewasaan berpikir dalam menyikapi perbedaan. Dengan demikian, pelaku teror tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga menentang nilai-nilai demokrasi yang ditunjung tinggi oleh sila keempat. Lalu, yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegaskan bahwa seluruh warga berhak hidup dalam keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Aksi ini justru menghancurkan rasa keadilan sosial karena menyebabkan penderitaan bagi masyarakat luas. Korban tidak hanya kehilangan nyawa dan harta, tetapi juga kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Masyarakat yang tidak bersalah menjadi pihak yang paling dirugikan, sementara pelaku bertindak egois demi tujuan ideologis yang salah arah. Dalam konteks ini, tindakan teror adalah bentuk ketidakadilan yang nyata karena mengorbankan kepentingan dan kedamaian masyarakat demi kepentingan sempit. Sila kelima menuntut kita untuk membangun kehidupan sosial yang adil, damai, dan sejahtera bagi semua, bukan menebar ketakutan dan kebencian. Upaya pemerintah untuk penanggulangan peristiwa ini yaitu melalui BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, antara lain adalah penegakan hukum tegas terhadap pelaku dan jaringannya, lalu program deradikalisasi dan reedukasi terutama bagi mantan napi teroris dan keluarganya, lalu pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan di sekolah-sekolah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan lintas agama untuk memperkuat toleransi dan solidaritas sosial. Selain itu, lembaga sosial dan keagamaan juga berperan aktif memberikan pendampingan psikologis dan spiritual kepada korban, serta kampanye publik untuk melawan radikalisme. Peristiwa ini menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk menyadari kembali pentingnya Pancasila sebagai benteng ideologi terhadap ancaman ekstremisme. Sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Kasus bom Surabaya mengingatkan kita bahwa radikalisme tidak muncul tiba-tiba, tetapi tumbuh dari kebencian, salah paham, dan kurangnya pendidikan nilai. Maka dari itu, penerapan nilai Pancasila harus dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, sekolah, hingga kampus. Juga kita harus membiasakan menghargai perbedaan pendapat,
melawan ujaran kebencian di media sosial dan menyebarkan pesan damai dan empati. Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi cermin moral bangsa yang harus dihidupi oleh generasi muda agar tragedi serupa tidak terulang. Maka dari seluruh uraian yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa peristiwa bom bunuh diri Surabaya adalah tragedi kemanusiaan yang melanggar seluruh sila dalam Pancasila. Aksi tersebut muncul akibat penyalahgunaan ajaran agama dan lemahnya penghayatan nilai kebangsaan. Pancasila memiliki peran penting sebagai penangkal ideologi radikal karena di dalamnya terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Upaya deradikalisasi, pendidikan karakter, dan penguatan nilai toleransi harus terus digalakkan, terutama di kalangan muda. Dengan demikian, memahami dan mengamalkan Pancasila bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga tanggung jawab moral kita sebagai warga negara Indonesia. Demikian laporan kasus ini dapat saya sampaikan. Semoga peristiwa tragis ini menjadi pengingat bahwa bangsa Indonesia tidak boleh kalah oleh kebencian dan kekerasan. Hanya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita dapat menjaga Indonesia tetap utuh, damai, dan beradab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.